Saya udah balik lagi sama Pak Nano. Kita akan ngobrolin tentang Pawone, Borobudur Marathon Pasar Harmoni. Beberapa teman-teman mungkin udah pernah ngeliat di Instastory Borobudur Marathon, ada cuplikan-cuplikan tentang Pawone, tentang Pasar Harmoni. Nah, ini Pak, teman-teman udah pada nanya-nanya nih. Kayaknya kok ada hal keseruan yang terjadi nih di Instagram di mana-mana tentang Pawone Borobudur Marathon Pasar Harmoni. Sebenarnya apa ini, Pak? Begini, biasanya pasangannya para runners itu ada apa? Kuliner. Benar. Jalan-jalan, makan-makan. Dia yang lari, keluarga yang kuliner, Betul. dia juga ikut serta. Nah, salah satu hal yang kita tangani bagaimana para tamu runners itu di Borobudur menemukan kuliner yang higienis, jelas dong. Betul, harus dong. Tapi dari sisi karbo, ini juga kuliner yang terukur. Oleh karena itu, kita tidak main-main dalam hal ini. Kita pertama menemukan UKM di desa masing-masing desa yang punya potensi untuk dikembangkan. Itu pertama. Jadi artinya itu dicari. Dicari kita. Bukan hanya yang udah terkenal gitu. Bukan, justru kita mencari yang belum terkenal, Oke. tapi punya potensi dia untuk menjadi sesuatu. Oke. Dan caranya kita juga tidak main-main, kita juga bekerja sama dengan chef. Oke, ya. Yang juga berstandar. Untuk apa? Untuk dari sisi higienis dan dari sisi karbonya juga terukur. Jadi ini benar-benar orang yang mengerti ya, bukan semata-mata. Jadi bukan Pak Nano yang ngajarin mereka. Enggak. Karena juga begini, ketika kita para runner ini capek kuliner, dia juga harus memfeeding apa yang makanan yang di dalam dirinya ini juga sesuatu yang bukan higienis lagi, tapi sesuatu yang terukur. Betul. Ini menarik sih Pak, karena maksudnya saya setiap kali pergi lari mau maraton gitu ya, pasti hari H-1, H-2 tuh udah nyari tahu makan karbo loadingnya tuh di mana. Wah, itu. Dan maunya runner tuh ngilangin 1 kilo, malah nambahnya 3 kilo. Bener. Ini aduh, kameranya emang nambahin berat tapi. Kalau lagi carbo loading, tapi benar sih. Ini menarik karena biasanya kalau saya pergi itu mikirnya pasti pasta. Karena kalau kita googling kan yang keluar yang punyanya para mancanegara ya. Benar. Padahal kalau kita di Jawa Tengah, Magelang, pengennya kan pasti carbo loadingnya kalau bisa yang lokal. Ini ada makanan yang sini ada mbiong, waduh. Ada gudeg yang luar biasa, makanan-makanan Jawa Tengah. Kemudian juga ada geduk. Itu pun karbohidrat ya. Karbohidrat, tapi itu terukur. Ada geduk bukan dari ketela, tapi dari tales. Misalnya ini contoh-contoh kecil. Nah, ini kalau itu dikemas secara menarik, kemudian disajikan juga dengan brand serta packaging yang bagus. Ini akan menjadi juga souvenir. Betul. Nah, biasanya teman-teman UKM tidak memperhatikan ini. Makanya di samping packaging dari sisi higienis kita juga, nah ini satu hal, kita juga memberikan pembekalan mereka agar mereka tahu secara ekonomis ya. Misalnya jual sesuatu harga pokoknya berapa sih? Oh, itu diajarin? Iya, struktur biayanya bagaimana sih? Sehingga dia kalau ngambil keuntungan jangan tinggi-tinggi dong. Iya. Jangan tinggi, tapi juga volumenya menjadi banyak. Betul. Nah, kesadaran tidak mengambil untung secara sesaat ini juga menjadi sebuah kesadaran yang harus kita tumbuhkan. Kesadaran tidak mengambil untung secara sesaat. Iya. Karena goalnya sustainability. Berkesinambungan. Betul. Nah, kesadaran untuk berkelanjutan ini harus disadarkan pada teman-teman UMKM agar mereka tidak main kalau bahasa Jakarta, embat aja lah hari ini. Iya, benar. Yang ada lagi aji mumpung langsung. Oleh karena itu namanya pawon. Pawon itu kan dapur bahasa Jawanya. Pawon ini dapure toh. Kemudian Pasar Harmoni yang mengharmonisasikan kegiatan ekonomi dengan permintaan dan demand dan supply penawaran. Kalau ini bisa ketemu satu titik, maka harga sudah bukan menjadi suatu ukuran. Benar. Karena ekonomi berjalan. Kedepannya Pak, ini luar biasa inisiatifnya Pawone Borobudur Marathon Pasar Harmoni. Tapi kedepannya mau seperti apa Pak? Ini kan 2019 terbuatlah, tapi kedepannya Bapak melihatnya visinya untuk pasar ini gimana Pak? Ini begini, kalau ini kan bisa dikatakan pilot ya. Ya. Kalau ini berhasil, apa yang disebut juga dari regulator OJK yang namanya inklusivitas ekonomi. Bisa kita tumbuhkan. Apa itu? Kesadaran mereka bahwa mereka sekarang hidup di alam modern, berteknologi.
melek teknologi harus ada di mereka. Oke. Itu kuncinya. Oke. Melek teknologi. Bang Jateng perannya dalam melek teknologinya ke mereka gimana, Pak? Kita bawa mereka sampai begini, transaksi tidak lagi secara tunai, Oke. tapi non cash. Yes. Apa yang disebut cashless society. Iya. Nah, disinilah kita bentuk dari sejak awal mereka. Pada Dari titik yang awal sudah ke arah sana. nanti jadi kita teman-teman yang dari Jakarta bisa menggunakan e-walletnya, Ya. ya. Kemudian dia bisa bertransaksi karena sekarang juga ada QR, ya. Ya. Kita bisa pakai itu dan kita sadarkan mereka, dia juga tahu. Nah. Dan mereka sendiri bisa melakukan transaksi melakukan tersebut. itu. Hebat. Begitu. Kalau ini sudah jadi, ya, kemudian mereka bisa online, gitu. Produknya jadi terstandar, udah. Bisa kemana-mana, pasarnya berkembang sendiri. Berkembang. Artinya kalau Bapak lihat, ini nggak akan stop di 2019? Saya kira tidak. Ya. Saya kira terlalu sederhana kalau kita mengatakan harus stop, enggak lah. Justru kita ingin melihat bank sebagai agen pembangunan, Bank Jateng sebagai agen pembangunan di daerah khususnya adalah kewajiban yang mungkin ini juga tidak ditangani oleh bank-bank lain. Ya. Bank Jateng harus masuk. Oke. Oleh karena itu kita masuk. Oke, Dan kalau sekali-kali kita tidak hanya memandang ini pertimbangan dari sisi transaksional saja, ekonomi, untung, laba, bukan. Yang akan lebih jauh adalah memberikan kesadaran mereka secara jangka panjang bahwa aktivitas ekonomi yang dilandasi oleh kebutuhan mereka untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas produk, dan biaya yang bisa dikelola dengan baik. Mantap. Saya kira keuntungan ada di sana. Mantap Pak. Wah, luar biasa. Ini bukan sekedar pasar memang artinya. Bukan Ya. sekedar pasar. Pertanyaan terakhir, makanan yang paling enak di pasar buat Bapak apa, Pak? Makanan yang paling enak di pasar sekarang. Pasar Harmoni. Ini ya. Biyong iwa, yang biyong itu adalah Biyong itu apa, ikan. Pak? Iwa itu ikan. Iwa ikan. Kalau orang Jawa ya iwa itu iwa ayam. Sebenarnya ikan Oke. ikan ayam. Itu sangat spesifik. Itu. Waduh. Jadi sangat banyak kalau diceritakan, tapi datang saja kalau di Borobudur Marathon tidak sempat dapat jersey atau apa, paling tidak bawa keluarga, kuliner dinikmati dulu. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Pak Nano, kalau gitu pasar Harmoninya itu buat teman-teman, kapan mereka bisa datengin ya, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Jangan sampai dilupakan, Pasar Harmoni Pawone itu akan hadir kalau Borobudur Marathon kan diadakan 17. Maka 2 hari sebelumnya, tanggal 15, 16, dan 17, jangan sampai lupa dicatat. Ya. Ayo datang, ayo rawuh, kita nikmati bersama itu. Wow! Pak Nano, terima kasih banget Pak, udah boleh ngobrol-ngobrol. Ya. Saya rasa teman-teman semua sekarang sudah tahu apa sih Pasar Harmoni dan kenapa ini akan menjadi hal yang menarik dan akan sangat berkesinambungan untuk Borobudur Marathon 2019, 20 dan semoga seterusnya Pak ya. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Nanti kita tunggu di Borobudur Marathon tanggal 17 November 2019. Kalau ketemu Pak Nano, datengin Pak Nano, bilang saya hai, bilangin udah nyobain belum? Apa namanya tadi? Iwa apa? Iwak Biong. Iwak Biongnya yang tadi. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.